Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar dari rumah, ya saya masih WFH. Tapi semoga hal ini tidak membuat kita patah semangat dan tetap tetap bersemangat ya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan kelima kali ini, jadi kan pertemuan tambahan, ini saya akan membahas mengenai keputusan pembelian. Jadi buying decision. Jadi pada saat konsumen itu membuat keputusan untuk membeli sesuatu, apa saja sih yang melatar belakanginya gitu loh. Jadi sini saya akan ngebahas mengenai keputusan pembelian dan juga saya akan coba tambahkan beberapa poin-poin dari beberapa referensi yang lainnya. So, nanti kita akan ngebahas mengenai sini untuk keputusan pembelian di pertemuan kelima kali ini. Oke, kita mulai aja ya. Saya share screen. Here we go. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat mungkin ya. Oke, di sini sudah terlihat mengenai keputusan pembelian. Jadi ada apa sih definisinya apa sih ya yang dimaksud dengan buying decision atau keputusan pembelian? Jadi kalau menurut Schiffman dan Kanuk itu buying decision atau keputusan pembelian itu merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua alternatif atau lebih gitu loh. Jadi ada beberapa alternatif baik itu untuk produk ataupun jasa di mana seorang konsumen itu yang hendak memilih harus mempunyai satu pilihan alternatif yang pasti gitu loh di antara beberapa pilihan gitu kan ya, satu atau lebih gitu kan ya di antara banyak pilihan yang ada. Let's say katakanlah mau beli minyak goreng, mau beli sabun, mau beli apa lagi mau makan di restoran mana atau mau makan di warung makan yang di mana, kalau mau beli kopi mau nongkrong di mana gitu kan ya. Itu semuanya kan ada banyak alternatif gitu loh. Apalagi misalkan kalau kita berada di mana, misalnya berada di supermarket gitu ya, mau beli minyak goreng itu kan pilihannya banyak, gak hanya satu atau dua, tapi ada banyak pilihan gitu kan ya. Even kalau kita bisa datang ke minimarket, misalnya seperti Indomart atau Alfamart, ya kita bisa ngelihat kan, walaupun ya tempatnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kan pilihannya cukup beragam gitu ya. Ya terutama untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti apa tadi, minyak goreng, sabun gitu ya, odol atau mungkin misalnya mie instan, kemudian juga misalnya even sampai kepada misalnya air minum dalam kemasan ada beragam pilihan baik itu aqua, fit atau le mineral gitu kan ya. Oke, kemudian poin yang kedua buying decision. Jadi merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen itu benar-benar mereka tuh benar-benar beli gitu loh. Dia benar-benar memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa gitu kan. Itu menurut Kotler dan Armstrong. Lalu yang ketiga, sebuah proses di mana konsumen itu mengenal masalahnya. Jadi dia mengetahui apa yang menjadi masalahnya, kemudian mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan juga mengevaluasi secara baik untuk masing-masing alternatif tersebut yang dapat memecahkan masalahnya. Dan kemudian mengarahkan kepada keputusan pembelian. Ini menurut Ciptono. Jadi konsumen itu dia tahu dulu masalah apa. Misalnya masalahnya itu adalah mau minyak goreng mau habis atau udah habis di rumah gitu kan. Kemudian dia mengenal misalnya beberapa informasi produk di dalam merek tertentu. Oke, kalau misalnya minyak goreng itu yang bagus mereknya minyak goreng apa? Saya kata kalau di rumah biasanya itu selalu pakainya minyak goreng Bimoli atau mungkin ada lagi misalnya minyak goreng Sania atau beberapa brand lainnya. Nah, kemudian juga kan pada saat kita datang ke minimarket atau supermarket kita mau cari minyak goreng kita udah tahu saya mau carinya merek apa gitu loh. Dan juga kita mengevaluasi secara baik untuk masing-masing alternatif pilihan tersebut dan memecahkan masalahnya. Nah, masalah pada saat kita di antara dua pilihan tadi, misalnya antara Bimoli atau Sania gitu, kita pilih kita tuh benar-benar mengevaluasi gitu. Aduh, ini kalau ada misalnya ternyata Sania itu lagi promo gitu kan. Misalnya promo buy one get one gitu kan. Kira-kira apakah tetap konsumen tersebut akan kekeh membeli Bimoli atau mungkin malah beralih ke minyak goreng Sania gitu kan ya. Nah itu merupakan mengevaluasi sampai kepada akhirnya
memilih untuk membeli satu merek tertentu, merek minyak goreng tertentu gitu kan ya. Gitu. Oke. Keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk ataupun jasa atau merek yang paling sesuai dengan kebutuhan. Itu. Jadi suatu keputusan itu tanpa pilihan disebut dengan pilihan option. Gitu. Oke, kita lihat contoh lagi di sini ya. Contoh beberapa contoh untuk keputusan diambil oleh konsumen. Misalnya, keputusan membeli atau mengkonsumsi, misalnya antara membeli rumah atau menyewa rumah. Ya, membeli atau ngontrak gitu kan, membeli rumah. Mungkin kalau dihitung-hitung kok kayaknya antara cicilan sama biaya sewa rumah kok kan mirip-mirip, hampir sama ya. Apa nggak sebaiknya kita mungkin coba mencari rumah, walaupun mungkin untuk bayar DP-nya gitu kan mungkin yang perlu diperhatikan gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua misalnya keputusan membeli atau mengkonsumsi merek, misalnya gini antara mau makan di KFC atau makan di McDonald's, sama-sama fast food restoran gitu kan ya. Apalagi misalkan kalau jalan ke mall atau ke plaza atau mungkin di food court gitu kan ya, pilihannya kan banyak ya. Misalnya ada KFC, ya ada McDonald, bahkan juga ada beberapa pilihan yang lain. Kira-kira mau coba pilih yang mana gitu loh. Nah, di sini makanya kenapa sensory branding itu bermain, terutama untuk apa? Untuk misalnya antara indera penglihatan, indera penciuman, dan indera pendengaran gitu kan. Misalnya melihat brand KFC yang dengan tagline jagonya ayam, kemudian kalian mencium bau aroma ayam crispy atau ayam Kentucky, ya maka mungkin kemungkinan besar ya kalian akan tertarik untuk mencoba untuk membeli makanan di KFC gitu kan ya, seperti itu. Kita mungkin juga keputusan saluran antara mau belanja di Indomaret yang dekat rumah, tinggal jalan kaki mungkin gitu ya, dan ya kan tinggal jalan keluar kompleks sebentar atau keluar gang udah ada Indomaret, atau bahkan mau coba cari belanja di Carrefour yang mungkin jauh lebih lengkap ya, sekalian bisa cuci mata ya, sekalian bisa ya ngabuburit mungkin gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa pilihan gitu loh. Nah, kemudian juga ada untuk keputusan pembayaran, misalnya ya mau coba bayar tunai cash gitu ya. Ya kan, atau menggunakan kartu misalnya kredit card, apalagi misalkan untuk misalnya dengan belanja misalnya minimum tertentu, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, misalnya kartu kredit bank asing, kalian akan bisa mendapatkan cashback 10% gitu kan. Misalnya kalian belanja 500, misalnya belanja minimum 500.000, ya dapatkan cashback 10% gitu kan. Ya lumayan gitu kan. Berarti kan cashback itu 50.000, berarti ya pada saat digesek ya kalian ditagih dia hanya sebesar 450.000 gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai detail kira-kira seberapa lama sih berapa lama seorang konsumen itu bisa mengambil keputusan untuk membeli, atau either makan di KFC atau makan di McDonald, either membeli barang A atau barang B gitu kan, merek A atau merek B gitu loh. Gitu. Oke, kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi ada beberapa faktornya. Jadi misalnya antara adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dengan produsen. Setelah konsumen menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa produk dan jasa tersebut memberikan nilai tambah. Jadi ada added value-nya gitu loh. Nah, kita lihat kira-kira added value itu berupa apa saja sih gitu loh. Nah, misalnya di added value itu ada beberapa ya, dimulai dari nilai emosional, kemudian juga ada lagi nilai sosial, kemudian nilai kualitas, dan nilai fungsional gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk nilai emosional. Nilai emosional nilainya berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Jadi, jika konsumen mengalami perasaan positif saat membeli atau menggunakan suatu brand, maka merek tersebut memberikan nilai yang sifatnya emosional, nilai emosional positif gitu ya. Lalu yang kedua, jadi pada intinya nilai emosional ini berhubungan dengan perasaan, jadi feeling gitu ya. Jadi perasaan positif apa yang akan dialami konsumen pada saat membeli produk. Contohnya misalkan
misalnya membeli minyak goreng karena mungkin di rumah dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita menggunakan minyak goreng Bimoli, ya sudah kita pakainya minyak goreng Bimoli gitu loh. Ada perasaan positif, dia merasa minyak goreng Bimoli itu lebih sehat, mungkin sudah terpercaya dari zaman orang tua, dari zaman orang tua dulu gitu kan ya. Nah tuh itu nilai yang positif gitu loh. Lalu juga misalnya apa? Misalnya seperti kayak apa, kecap, misalnya apa? Kecap Bango, ya kan? Kayak kecap Bango itu kan jadi ada kecapnya yang sebenarnya udah brand lama banget gitu kan ya. Jadi kalian mungkin udah kalian lebih percaya menggunakan kecap Bango dibandingkan kecap merek lainnya gitu kan ya. Maupun tuh kecap Bango dalam kemasan apa, kemasan pouch, jadi kemasan apa yang kemasan plastik ataupun juga kemasan botol gitu kan ya. Ya pokoknya kalian percaya bahwa kalau mau beli kecap ya kecap Bango gitu loh. Kalau kecap yang lainnya saya belum percaya, saya belum belum tahu gitu rasanya gimana. Mungkin walaupun sebenarnya bahan yang digunakan kurang lebih sama atau bahkan sama, ya kan? Itu terkadang brandnya itu mempunyai pengaruh yang berbeda gitu loh. Oke, kemudian yang kedua, nilai sosial. Nilai yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Jadi nilai sosial itu merupakan nilai yang dianut oleh konsumen mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh konsumen gitu loh. Jadi misalkan gini, jadi ada nilai positif dan nilai negatif. Jadi apa yang dianggap yang dianggap baik. Jadi misalnya ada satu brand yang dianggap baik dan mungkin ada brand lain yang dianggap buruk oleh konsumen, itu merupakan nilai sosial gitu loh. Jadi misalnya balik kepada tadi mengenai brand gitu kan. Jadi kalau kalian misalnya mau coba cari minyak goreng atau kecap atau mungkin beberapa merek-merek lainnya yang merasa kalian tuh sudah ya udah cocok dari dulu sampai sekarang, ya pakainya gue mereknya seperti merek ini gitu loh. Ya kan seperti itu. Misalnya kalau misalnya handphone, kalau misalnya pakai handphone tuh kan pakainya mereknya apa sih? Pasti nggak jauh dari misalnya brand Samsung misalnya gitu kan ya. Kalau misalnya brand yang lain, misalnya kalau kayak brand China gitu, maksudnya brand yang aneh-aneh walaupun harganya jauh lebih murah, fitur yang mungkin fiturnya kurang lebih sama, tapi mungkin kalian akan lebih percaya dengan brand Samsung gitu kan ya. Ya kan karena apa ya? Karena ya sudah terpercaya gitu loh. Udah ada banyak yang misalnya ya ada banyak yang pakai, service centernya banyak gitu kan ya. Ya kan? Sorry. Misalkan kalau misalkan atau mungkin juga misalnya seperti kayak brand kendaraan gitu ya. Baik itu roda 2 atau roda 4 misalnya. Ya kita akan misalnya memilih misalnya apa? Ya, misalnya kalau roda 2 misalnya brandnya brand Honda atau Yamaha gitu kan ya. Ya kan seperti itu. Jadi karena kalian percaya bahwa ya after setelah service-nya ada di mana-mana dan juga spare part-nya banyak gitu loh. Jadi katakan misalnya kalian nanti pulang kampung atau mungkin mudik gitu ya ke mana ke balik. Nah, salah katakan di jalan atau mungkin pas lagi di kampung kendaraan kalian bermasalah, itu spare part-nya gampang, bengkelnya banyak gitu kan ya. Ini kan berbeda misalnya dengan merek-merek motor yang aneh-aneh itu, atau mungkin kendaraan yang brandnya brand dari Eropa yang kalau mungkin kalian bawa ke luar kota atau mungkin kalian membawa ke kota kecil, pada saat di sana kendaraan kalian bermasalah ya, walaupun mungkin ada service centernya, ada bengkel, tapi mungkin belum tentu spare partnya lengkap gitu kan ya. Ini pengalaman juga sih, pengalaman udah lama banget dulu ini pakai brand dari luar, brand Eropa, mobil Eropa, pada saat dibawa misalnya ke Jawa Tengah, misalnya bermasalah, ya walaupun sana ada bengkelnya, tapi ya dia harus nunggu spare partnya dari luar, dari Jakarta gitu loh. Oke, itu. Oke, lalu yang kedua, next itu nilai kualitas. Nilainya didapat dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Jadi merek ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi karena dia bisa mengurangi biaya, mengurangi cost, baik untuk biaya pemeliharaan gitu kan ya, ataupun juga untuk biaya jangka panjang. Jadi produk ini dianggap ya tahan lama ya, jadi nggak perlu tidak perlu beli lagi yang baru untuk jangka waktu tertentu gitu loh.
Lalu yang next-nya itu adalah nilai fungsional. Jadi nilai yang diperoleh dari atribut produk yang memberikan kegunaan atau utility fungsional kepada konsumen. Jadi nilai ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Jadi ada nilai fungsionalnya gitu loh, fungsional, ada functional value-nya. Uh, jadi lebih kepada utilitas. Jadi misalnya apa? Misalnya kalau kayak kendaraan misalnya dianggap fungsional, misalnya ya kita memilih kendaraan yang lebih kepada fungsional, jadi ya untuk transportasi, untuk mobilitas gitu loh. Jadi nggak bukan hanya bukan untuk tunjukin mengenai gengsi atau kemewahan gitu kan ya. Misalkan ya apakah cukup misalnya ya kita milih misalnya kendaraan yang misalnya yang cukup yang misalnya 1.500 cc gitu kan dibandingkan kalau kendaraan yang 3.000 cc kendaraan apa merek Eropa walaupun misalnya terlihat lebih mewah lebih bergengsi tapi kan ya kita cukup ya menggunakan kendaraan misalnya yang 1.500 cc manual gitu ya perawatannya mudah gampang gitu kan ya ya kan yang penting mobilitasnya itu ternyata mobilitas itu masih tetap bisa terjaga masih tetap bisa mobilitas dengan mudah gitu kan ya tanpa harus kehujanan tanpa harus kepanasan gitu dan aman dibandingkan misalnya harus punya mobil misalnya 3.000 cc mobil Eropa Matic dan segala macam dengan fitur-fitur yang canggih tetapi mungkin biaya pemeliharaannya yang tinggi gitu loh. Oke, seperti itu. Oke, next. Kita kan coba membahas mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Mungkin kalau kalian lihat di sini seperti proses di komputer ya, ada input, proses, output gitu ya. Jadi inputnya misalnya itu data-data atau informasi, kemudian di kalian prosesnya dia kalau di komputer kan prosesnya itu di komputer, di CPU-nya, di aplikasinya, kemudian sampai kepada output gitu kan. Makanya ada yang namanya media input dan juga media output gitu kan. Nah, kalau menurut Schiffman dan Kanuk dalam hal mengenai buying decision gitu, menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen itu dapat dipandang sebagai 3 tahap yang berhubungan satu dengan lainnya. Jadi ada hubungan antara input, proses dan output itu saling berhubungan satu dengan lainnya gitu loh. Oke. Kita lihat di sini input. Input itu merupakan pengenalan akan produk mulai dari kualitasnya, mulai dari harga, mengenai pencitra mereknya, ya kan itu semuanya itu kan merupakan masukan bagi konsumen gitu kan mengenai kualitasnya, terus kemudian juga mengenai bagaimana kalau kualitasnya bagus, kalau harganya tinggi bagaimana. Mungkin coba dicari yang lain misalnya kualitas yang sama-sama bagus, mungkin harganya yang lebih terjangkau gitu kan, dan juga brandnya bagaimana, citra mereknya bagaimana gitu loh, ya kan. Bagaimana kalau menurut kalian di antara merek Cina, misalnya motor Cina dengan misalnya motor merek Honda, kira-kira mana yang menurut kalian yang lebih baik gitu kan ya? Mana yang kualitas itu lebih bagus, walaupun mungkin motor Honda mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan motor Cina, kira-kira bagaimana menurut kalian gitu kan? Lalu yang kedua itu adalah mengenai proses. Jadi fokus melalui faktor-faktor misalnya seperti psikologi, motivasi, persepsi, kemudian juga knowledge, pengetahuan, personality, dan juga sikap dari konsumen gitu loh. Oke, kemudian juga output. Jadi pembelian ya. Output adalah pembelian dan juga evaluasi setelah melakukan pembelian produk atau jasa gitu loh. Ya kan, soalnya kalian mau cari apa sih? Kalau mau coba cari, ya tadi yang paling gampang selalu mencoba mencari minyak goreng gitu kan. Nah, kira-kira kan di benak kalian kan minyak goreng itu kan ada beragam mereknya. Misalnya yang menurut kalian yang minyak goreng yang bagus itu merek apa gitu kan? Yang kualitasnya bagus bagaimana mereknya yang mana gitu kan? Kemudian bagaimana harganya? Kemudian juga bagaimana dengan citra dari merek tersebut gitu kan? Oke, kemudian juga baru setelah itu kita kemudian kan setelah itu baru si konsumen itu kan mencoba memproses jadi akan fokus kepada bagaimana motivasi si konsumen untuk membeli ini misalnya ya mencari misalnya minyak goreng yang sudah memang dipercaya dari zaman dulu dari zaman orang tua gitu kan ya yang pokoknya kemudian juga yang persepsinya bahwa minyak goreng ini minyak goreng yang kualitasnya bagus sehat gitu kan ya.
gitu kan, juga dari pengalaman gitu kan, pengetahuan ini berdasarkan dari pengalaman bahwa kayak kalau minyak goreng Bimoli itu emang ya bagus, sehat gitu ya, apa namanya ya, maksudnya ya tidak seperti kayak minyak goreng merek-merek lain yang nggak jelas gitu kan. Karena apa, karena pabriknya sudah ketahuan, pabriknya sudah lama gitu loh. Itu merupakan ya pengetahuan gitu loh. Oke, kemudian outputnya apa? Jadi di antara misalnya tadi yang mau beli minyak, ada beberapa pilihan antara minyak goreng Bimoli, Sania, walaupun juga mungkin Sania misalnya ada promosi, ya mungkin kalian akan tetap memilih minyak goreng Bimoli karena kalian sudah percaya gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan selama saya di Japri atau di grup juga boleh, silahkan. Oke, sekarang kita lihat kepada bagaimana konsumen itu bisa mengambil keputusan pembelian. Jadi ada beberapa tahap-tahapnya, dimulai dari problem recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, pada post purchase behavior gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan problem recognition? Problem recognition, jadi misalnya konsumen menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan. Misalnya apa tadi? Balik lagi pada yang paling gampang gitu ya, consumer goods gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi minyak goreng atau mungkin apa tadi, sabun gitu ya, sabun cuci piring atau sabun mandi gitu kan ya. Jadi misalnya saya butuh paling gampang misalnya di rumah minyak goreng habis, berarti itu kan masalah gitu kan. Atau minyak goreng tinggal dikit nih, sedangkan misalnya nanti buat buka puasa, misalnya mau goreng, mau bikin bukaan, misalnya mau goreng tahu atau mungkin mau goreng daging atau mungkin ya mau siap-siap bikin gorengan misalnya seperti bakwan, tempe, tahu gitu kan, yang ya pokoknya buat bukaan gitu ya. Dan atau misalnya minyak goreng nggak cukup nih, tinggal dikit, berarti itu sebuah masalah gitu kan ya. Oke. Kemudian information search. Oke, jadi konsumen ingin mencari informasi yang lebih banyak. Konsumen hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Oke, jadi ada information search. Oke, kalau misalnya gue mau beli minyak goreng, misalnya beli minyak goreng, oke, minyak goreng apa nih gitu loh. Oh, pakai yang Bimoli aja deh, atau misalnya pakai Bimoli aja karena apa? Karena misalnya minyak goreng sudah lama digunakan di keluarga kita, di keluarganya si konsumen gitu ya. Oke, akhirnya coba jadi information search-nya itu kenapa minyak goreng Bimoli tetap dipakai. Ya pertama misalnya karena sudah dipakai sejak lama di keluarga gitu kan, kemudian juga minyak gorengnya itu dipersepsikan atau dianggap sebagai minyak goreng yang sehat gitu ya, dibandingkan merek-merek minyak goreng yang lainnya atau seperti itu. Lalu yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Oke, selain dari minyak goreng Bimoli apa lagi nih gitu. Oke. Pasti ada dong misalnya minyak goreng Sania atau mungkin minyak goreng yang lainnya gitu kan ya. Bahkan juga mungkin ada minyak goreng curah, mungkin kalau misalkan kalian coba cari mana di warung gitu kan. Nah, mau pakai minyak goreng yang mana nih gitu kan. Atau mungkin minyak goreng yang curah nih, yang literan ya, 1 liter atau setengah liter, itu kan jauh lebih murah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau mau pakai minyak goreng Bimoli yang kemasan berapa nih? Yang kemasan 1 liter, yang botol, atau mungkin pakai kemasan yang plastik, yang pouch gitu, yang pakai langsung aja yang beli 2 liter. Ya kan, karena apa? Misalnya karena sebenarnya kalau beli 2 liter tuh ya sebenarnya lebih murah kalau dihitung per liternya gitu kan. Nah, mau pakai yang mana nih gitu kan, itu merupakan alternatif gitu loh. Jadi akhirnya kalian si konsumen ini dia pergi ke minimarket terdekat dari rumah gitu kan ya. Jadi di sini justru terjadi keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai. Itu keputusan pembelian itu biasanya terjadi di point of sales, di lokasi gitu loh. Walaupun misalnya dari rumah kita udah kepikiran misalnya untuk membeli suatu brand tertentu, merek tertentu, untuk produk atau jasa gitu tertentu gitu ya. Tapi terkadang pada saat sampai sampai di POS, sampai di point of sales, itu pilihannya berubah. Tetap misalnya mau beli minyak goreng, atau misalnya tetap saya mau beli sampo, mau beli sabun gitu ya. Tapi karena sampai di POS-nya, sampai di lokasi, sampai di tempat pembelian,
terjadi perubahan gitu loh. Yang tadi misalnya mau beli sampo Lifebuoy, mungkin karena lihat ada promosi gitu ya, promosi dan juga mungkin dari bujuk rayu dari dari salesnya atau mungkin dari pihak pembelinya, ya akhirnya ya dipilih misalnya merek yang lain, misalnya merek Pantene gitu kan. Yang sering terjadi seperti itu. Walaupun misalkan kalian udah bikin list belanjaan dari rumah gitu ya, list belanja dari rumah, kalian mau beli apa, mau beli barang-barang tertentu, kategori misalnya produk-produk tertentu dengan merek tertentu gitu, tapi pada saat sampai di lokasi, sampai di warung atau bahkan misalnya di minimarket atau bahkan di supermarket, ya berubah gitu loh. Atau bahkan juga list belanja ya tetap list belanja tetap kita beli, tapi ada tambahan-tambahan lainnya gitu kan, yang sering terjadi juga. Misalnya tadi misalnya mau beli sampo, sabun, minyak goreng gitu ya. Kemudian juga beberapa kebutuhan yang lain, misalnya seperti untuk sabun cuci piring, kemudian juga misalnya ya untuk pengharum pakaian gitu kan ya. Tapi kalau mungkin sampai di supermarket atau mungkin kayak di Carrefour gitu, setelah ya sampai di sana ternyata ya list belanjanya nambah gitu loh. Termasuk misalnya kayak kalian beli roti, mungkin karena kalian mencium bau harum dari aroma rotinya gitu kan. Akhirnya nambah gitu kan, beli roti tawar, mungkin roti yang lainnya gitu loh. Gitu. itu yang terjadi. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Dan kemudian juga perilaku pasca pembelian, post-purchase behavior. Jadi konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka gitu loh. Biasanya kan kalau misalkan gini, konsumen itu kalau puas ya mereka akan happy, mereka akan gembira gitu kan. Bahkan mungkin mereka cerita kepada tetangganya atau mungkin ke teman-teman yang lain atau mungkin ke teman kantornya. Ya kan, mengatakan bahwa ya ini produk ini bagus loh, cerita gitu kan. Even ya kalau puas nggak puas mereka akan tetap cerita, apalagi kalau nggak puas ceritanya mungkin lebih heboh, lebih seru gitu kan. Nah itu. Oke. Seperti sini saya mau coba jelaskan ada beberapa tambahan-tambahan yang lainnya ya. Jadi ada terkait mengenai buying decision process gitu ya. Oke. Here we go. Oke, di sini sebentar. Ternyata kalau menurut Philip Kotler itu juga ada beberapa buying roles. Jadi buying roles itu jadi berupa peran-peran pembeliannya. Jadi misalkan saya sebagai apa nih gitu loh. Saya sebagai kepala keluarga saya masuk di mana nih? Sebagai inisiator kah? Sebagai buyer-nya kah? Atau sebagai user-nya? Oke, kita dari nomor satu, initiator. Initiator adalah orang yang pertama kali memberikan pilihan, memberikan saran berupa ide untuk membeli produk ataupun jasa tertentu. Itu saran gitu kan ya. Jadi ternyata ini merupakan initiator. Kemudian ada lagi influence. Influencer adalah orang yang memberikan pandangan atau advice yang mempengaruhi pembelian, yang mempengaruhi keputusan pembelian gitu loh. Inisiator itu misalnya siapa ya? Bisa siapa aja ya? Mungkin bisa jadi orang tua kita, bisa jadi mungkin istri kita atau bahkan saya sendiri. Yuk, misalkan gini, untuk misalnya ya kalau misalnya mengenai asuransi gitu kan, oke yuk kita pakai asuransi yuk, sampai asuransi kesehatan lainnya, misalnya untuk anak kita atau mungkin asuransi pendidikan gitu kan. Itu saya sebagai inisiator gitu loh. Kemudian influence ada orang lain, misalnya paman saya, oke kalau pakai misal asuransi coba aja misalnya merek apa, misal coba aja pakai asuransi Allianz atau untuk pendidikan juga bagus gitu. Atau mungkin ada lagi salah teman saya yang di kantor, kita pakai itu aja, kamu pakai merek Prudential aja tuh bagus kok gitu. Ada yang syariahnya lagi gitu kan. Itu sebagai initiator. Nah, kemudian decider itu adalah the person who decides on any component of a buying decision.
apa yang harus dibeli, whether to buy, what to buy, and or where to buy. Ya balik lagi misalnya tadi ke masalah kepada apa seperti tadi asuransi. Walaupun saya sebagai inisiatornya, saya mencetuskan idenya kita pakai asuransi pendidikan gitu buat si kecil gitu kan. Nah kemudian influencer itu ya ada beberapa orang misalnya atau mungkin ya tetangga atau mungkin paman saya, om saya atau mungkin apa teman kantor. Tapi yang menentukan misalnya siapa menentukan misalnya istri saya gitu kan. Aja Mas, misalnya ayah pakai merek Prudential aja, atau juga ada yang syariahnya, coba aja asuransi pendidikan gitu loh. Itu saya sebagai decider, istri saya sebagai decider. Kemudian bayarnya misalnya saya gitu loh. Jadi saya yang menghubungi ke misalnya ke agennya, ke agen Prudentialnya, kemudian saya juga yang membayar gitu loh. Jadi the person who makes the actual purchase, jadi berarti orang yang benar-benar yang melakukan pembelian gitu loh. Nah, kemudian usernya siapa? User adalah yang penggunanya, the person who consumes or uses the product or service. Jadi orang yang menggunakan, pihak yang menggunakan produk ataupun jasanya gitu loh. Oh tadi misalnya yang tadi inisiator sudah jelas, influencer sudah jelas, desainernya sudah jelas istri saya misalnya. Kemudian bayarnya saya. Kemudian siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah anak saya gitu loh. Yang penerima manfaat itu adalah anak saya gitu kan. Gitu. Jadi ada beberapa roles yang dipakai. Misalnya ya kalau itu kan untuk yang asuransi, misalkan kalau untuk apa namanya kayak misalnya kayak yang agak-agak kompleks misalnya seperti kayak susu bayi gitu ya, susu bayi yang yang kategori 0 sampai 6 bulan gitu kan. Inisiatornya ya pasti misalnya siapa? Inisiatornya mungkin adalah dokternya gitu kan, dokter kandungannya, dokter di rumah sakit gitu ya, atau dokter di klinik. Influence-nya misal tadi siapa? Misal influence itu adalah dokternya juga gitu kan. Inisiatornya bilang, oh udah ibu sebaiknya menggunakan misalnya susu formula untuk membantu ASI misalnya kalau takutnya kalau ASInya sedikit atau ASInya lagi nggak keluar ya bisa dibantu dengan susu formula 0 sampai 6 bulan gitu kan ya. Nah, itu inisiatornya, itu dokternya, berarti kan influence-nya ya bisa jadi dokternya juga gitu kan. Sebaiknya ibu menggunakan merek A atau merek B. Atau mungkin influence juga mungkin ada dari saudara kita atau mungkin dari tetangga kita yang juga memberikan saran, advice mengenai merek yang cocok, merek susu formula yang cocok gitu kan untuk kategori 0 sampai 6 bulan. Nah, decider itu siapa? Decider itu pasti ya ibunya gitu kan, Mostly adalah ibunya gitu kan. Nah, kemudian buyer siapa? Siapa yang beli susunya? Ya bisa jadi ibunya, bisa jadi mungkin saya pas lagi pulang kantor atau mungkin pas lagi di rumah WFH mampir sebentar mungkin ke minimarket atau ke toko susu bayi, saya beli susunya gitu kan. Siapa yang menjadi usernya? Usernya pasti adalah si dede bayinya kan. Si adik bayinya yang usia 0 sampai 6 bulan yang baru lahir gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu, jadi buying roles ada banyak gitu loh. Tergantung dari bagaimana kita dari produk ataupun jasa yang akan dikonsumsi. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Oke, kalau ada yang mau tanyakan nanti silahkan bisa tanyakan kepada di grup gitu ya, di grup atau mungkin juga di Japri, monggo silahkan. Oke, kita lanjut lagi untuk perilaku keputusan pembelian. Jadi pengambilan keputusan oleh konsumen itu beraneka ragam sesuai dengan keputusan pembeliannya. Perilaku pembelian konsumen itu sangat berbeda untuk setiap produk. Jadi berbeda ya. Jadi misalnya tadi kan antara mau beli susu bayi sama mau beli minyak goreng gitu kan ya. Ya kalau minyak goreng, kalau misalnya bimolinya habis, mungkin kita bisa beralih ke produk lain gitu. Mungkin yang kurang lebih yang ya produk alternatif lah, misalnya seperti mungkin Sania gitu kan ya. Itu juga kan nggak beda aja. Tapi bayangkan kalau susu formula bayi yang untuk yang kategori 0 sampai 6 bulan. Misalnya kalau berganti merek bagaimana gitu loh. Itu kan akan sangat sensitif sekali kan. Nah, jadi hal seperti itu gitu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan coba aja misalnya ya di-combine antara misalnya merek A, merek B itu kan dicampur kemudian diberikan ke dede bayinya, nanti pada saat nanti akan bergeser pelan-pelan gitu loh, berganti pelan-pelan, jadi nggak bisa langsung jebret diganti secara langsung
karena ya misalnya ada kekhawatiran misalnya ya jadi apa mungkin perutnya sensitif gitu, mungkin yang takutnya nanti pengaruh kepada pencernaannya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Oke, kemudian yang ketiga, pembelian yang lebih banyak dan mahal biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembelian ya. Itu kan jadi ya misalkan tadi mau beli rumah gitu ya, antara mau membeli rumah atau mau mencoba tetap mengontrak gitu. Apalagi banyak pertimbangan, soalnya kalau ngontrak udah lama ya bertahun-tahun sudah kenal dengan lingkungan lingkungan tetangganya gitu. Mungkin juga kita pernah mungkin juga kalau salah rumah kita tinggal, kita titip ke tetangga, atau mungkin ada masalah anak kita sendiri di rumah bisa dititipin ke tetangga ya, karena sudah saling percaya. Itu kan poin-poin yang perlu dipertimbangkan, yang sangat-sangat dipertimbangkan gitu kan. Apalagi misalkan kalau pindah, misalnya beli rumah berarti kan pindah lingkungan, kira-kira cocok nggak lingkungannya, kira-kira bagaimana, berarti kan harus ada proses adaptasi lagi gitu kan ya. Itu yang perlu dipertimbangkan juga gitu loh. Kemudian jenis-jenis perilaku keputusan pembelian sangat bergantung kepada jenis barang yang dibeli, harga dari barang, serta rutin atau tidak barang tersebut dibeli gitu kan ya. Nah itu jadi ya seperti tadi kan, jadi misalkan antara mau beli minyak goreng dengan membeli susu formula dengan membeli rumah itu kan itu pasti ya akan sangat berbeda kan. Ya kalau misalnya beli minyak goreng mungkin seminggu sekali gitu kan ya. Ya kan, atau mungkin seminggu 2 kali, atau mungkin kalau misalnya kalau belinya pakai 1 liter, kalau mungkin belinya 2 liter, terus juga belinya langsung 2 atau 3 pouch ke 2-3 kemasan ya, mungkin ya sebulan sekali atau mungkin 3 minggu sekali gitu. Mungkin pada saat akhir bulan baru kita coba mungkin beli yang 1 liter buat supaya nanti pas lagi gajian lagi baru kita beli lagi gitu kan ya. Ini kan berbeda dengan misalnya membeli susu formula gitu kan. Susu formula kalau misalkan ya tadi kan misal susu formula, kita juga ngelihat tempat pembeliannya, kira-kira nih misalnya tempat misalnya warung kalau suka ada tempat yang warung yang menjual khusus susu baby ya, susu bayi kan, kira-kira bisa dipercaya nggak tempatnya. Kemudian kalau misalkan kurang percaya, mungkin kita coba beralih misalnya ke apotik, atau mungkin ke minimarket, atau bahkan ke supermarket gede sekalian, supaya kita bisa percaya gitu kan. Tuh yang seperti itu yang perlu perlu dipertimbangkan juga kan. Nah, itu yang karena ya beda kan misalnya beli susu baby gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya susu baby ini mungkin ya palsu kah, atau mungkin kemasannya mungkin ya takutnya rusak atau bagaimana. Jadi ada banyak pertimbangan seperti itu gitu loh. Oke, sekarang kita lihat ini untuk jenis-jenis perilaku pembelian. Nah, seperti ini kan. Jadi ada perilaku pembelian, ada 4 kategori secara umum. Jadi ada perilaku pembelian sifatnya kompleks, perilaku pembelian pengurangan disonansi, perilaku pembelian yang ya, kebiasaan, dan juga perilaku pembelian yang mencari keberagaman. Oke, saya balik lagi kepada tadi balik lagi ke PowerPoint saya tadi ya. Saya coba bikinkan gitu. Coba sebentar ya. Oke, ini dia. Jadi ada 4 tipe perilaku pembelian ya. Jenis-jenis perilaku pembelian. Jadi yang berdasarkan kalau misalnya dari high involvement, keterlibatannya tinggi, ataupun keterlibatannya rendah. Jadi atau kemudian juga dilihat juga dari significant differences between brands. Jadi apakah ada perbedaan yang signifikan antar merek, atau mungkin juga few differences between brands gitu loh. Oke, kita lihat selain tadi yang pertama ini adalah mengetuk yang perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian kompleks itu berarti dia keterlibatannya itu tinggi, kemudian juga adanya perbedaan yang signifikan antara brand yang satu dengan brand yang lain gitu loh. Ya kan? Itu. Lalu yang kedua adalah perilaku pembelian pengurangan disonansi. Tetap dia high involvement, keterlibatannya tinggi, tapi dia untuk perbedaan antar brandnya itu nggak banyak gitu loh.
Oke, kemudian juga ada lagi untuk yang perilaku pembelian mencari keberagaman. Jadi tingkat keterlibatannya rendah, low involvement, tapi dia memiliki significant differences between brands. Jadi adanya perbedaannya signifikan antar brand gitu loh. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk yang perilaku pembelian kebiasaan, ya, low involvement, few differences between brands. Jadi ya tadi salah seperti kayak tadi ya, yang cuma cuma beli sabun colek gitu ya, sabun colek, atau mungkin cuma yang buat sabun cuci piring, ya bisa Mama Lemon atau bisa Sunlight, terserah apa aja, yang penting di rumah ada sabun cuci piring gitu kan. Atau mungkin ya bisa apa aja, misalnya tergantung misal yang lagi promosi apa nih. Misal lagi promosi itu misal apa ya, promosi itu adalah yang tadi tuh misal apa yang Mama Lemon. Mama Lemon tuh lagi promosi misalnya buy one get one kayak, atau mungkin beli kemasan yang gede dua bisa dapetin piring. Nah, seperti itu kan ada banyak promosi yang biasanya sering diberikan oleh oleh minimarket gitu loh. Oke, oke, sekarang kita lihat kepada bagi lagi kita kepada apa namanya tadi ya, slide-nya. Oke, tadi untuk perilaku pembelian yang kompleks, contohnya apa misalnya kayak tadi nih ya, misalnya apa untuk pembelian laptop, pembelian mobil, pembelian misalnya properti baik itu rumah atau apartemen gitu kan. Jadi perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang tinggi dalam pembelian. Ini biasanya pembelian tuh pembelian barang-barang yang mahal dan jarang dibeli oleh konsumen karena ya ada terdapat perbedaan antar merek gitu kan. Contohnya misalnya kayak tadi laptop ya, termasuk barang mahal, kita kan nggak mungkin setiap bulan beli laptop gitu, pasti belinya mungkin sekali beli misalnya untuk beberapa tahun gitu, untuk jangka mungkin 4 tahun atau 5 tahun gitu kan. Ya seperti itu, misalnya dia pakai seperti laptop. Kemudian juga misalnya kayak mobilnya misalnya mau beli mobil baru atau beli mobil bekas gitu kan. Banyak pertimbangan yang oke, kalau mobil baru nih oke, misal beli mobil baru nih. Nah, kita kan pasti ada banyak pasti high involvement, mau milih merek apa, ya kan, brandnya apa, warnanya apa gitu kan ya. Nah, seperti itu mau pakai misalnya mau pakai agak sedikit teknis, mau pakai yang manual atau mau pakai yang matic gitu kan. Itu akan berpengaruh kepada pemeliharaan nantinya kan, untuk jangka panjangnya gitu kan. Ya, terus seperti itu mungkin juga mau membeli rumah, membeli properti, misalnya rumah, ya kan pasti akan ada perbedaan antara misalnya kita beli rumah di Sumarekon dengan beli rumah di Agung Podomoro gitu kan. Atau misalnya mau milih apa nih, properti mau apartemen atau mau rumah gitu kan. Pasti kan ada perbedaannya kan antara rumah dengan apartemen. Apartemen tuh kira-kira dia bisa sampai tahan berapa lama nih gedungnya gitu kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu gitu loh. Oke, lalu yang kedua adalah perilaku pembelian pengurangan disonansi. Jadi perilaku pembelian pengurangan disonansi, jadi ini tetap high involvement, tetapi tidak ada banyak perbedaan antar mereknya gitu loh. Misalnya ya beli karpet, ya deh kan, ya tetap keterlibatan tinggi karena misalnya karpet itu kan ya nggak dibeli setiap bulan, kan belinya mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali kan, misalnya ya karpet ya untuk menambah kecantikan interior di rumah gitu kan ya. Ya pasti harganya kan mahal gitu kan. Tetapi ya mungkin kalau merek karpet itu kan orang nggak banyak tahu, ya paling ya hanya kita lihat hanya pilihan yang di tokonya aja, yang kita pilih itu ya yang disesuaikan dengan motif dengan interior rumah gitu kan, seperti itu gitu loh. Oke, kemudian next untuk yang perilaku pembelian kebiasaan gitu loh. Jadi jenis perilaku pembelian ini gimana ya, situasi ditentukan dan keterlibatannya rendah. Jadi low involvement dan juga nggak apa yang banyak few differences between brands tadi kan. Jadi ini perbedaan mereknya tuh nggak banyak gitu. Nah, ini biasanya ditemukan pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli oleh konsumen. Contohnya apa, kayak mie instan tadi, atau mungkin apa tadi kayak minyak goreng, atau mungkin tadi sabun colek, atau mungkin tadi untuk yang sabun cuci piring gitu kan ya. Ya kan, atau mungkin cairan pembersih lantai gitu kan. Yang penting lantai di rumah bersih, harum, itu aja. Nggak peduli mau pakai apa ya. Kalau misalnya ada misalnya Wipol tuh lagi ada promosi, udah kita beli Wipol gitu kan. Jadi ini lebih kepada sifatnya yang regular, yang
yang sering dibeli gitu loh. Jadi misalnya apa kayak consumer goods ini masuk ke consumer goods masuk ke kategori seperti ini kan. Jadi barang-barang konsumsi ya, setiap konsumsi yang sering dikonsumsi setiap hari gitu loh. Lalu yang keempat itu adalah perilaku pembelian mencari keberagaman. Jadi perilaku pembelian di mana situasi ini ditentukan oleh keterlibatannya, jadi low involvement, tetapi adanya perbedaan mereka yang signifikan gitu loh, ya kan? Jadi misalnya ya tetap tadi balik kepada ya consumer goods gitu kan, ya barang-barang yang dikonsumsi sehari-hari, misalnya tadi permen atau mungkin tadi coklat bar gitu ya, coklat batangan. Yang kalau permen misalnya kan konsumen memiliki agak sedikit kayaknya kurang memilih sebuah merek permen tanpa terlalu banyak mengevaluasi berbagai beragam merek permen gitu kan ya. Oke, seperti itu. Oke. Next, tingkat pengambilan keputusan. Jadi ini ada yang pemecahan masalah yang luas, pemecahan masalah yang terbatas, dan juga perilaku sebagai respon yang sifatnya rutin gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu. Pemecahan masalah yang sifatnya luas. Jadi konsumen tidak memiliki kriteria untuk menilai kategori produk atau merek tertentu. Jadi pemecahan makin luas, jadi konsumen tidak mempunyai kriteria yang cukup untuk menilai kategori produk atau merek tertentu. Jadi tidak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan menjadi rangkaian kecil yang dapat dikuasai. Konsumen membutuhkan beragam informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria guna menilai merek-merek tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap hal yang akan dipertimbangkan. Jadi pemecahan masalah yang luas seperti ini. Jadi nggak banyak kriteria untuk menilai kategori produk atau brand tertentu gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah untuk pemecahan masalah sifatnya terbatas. Jadi konsumen sudah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan juga merek dalam kategori tersebut. Namun, tetapi mereka belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Nah, pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Jadi mereka tuh harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara beragam merek gitu loh. Lalu perilaku sebagai respon yang rutin. Jadi konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai beragam merek yang sedang dipertimbangkan. Jadi konsumen itu ya mereka tahu gitu loh, mereka sudah punya pengalaman mengenai kategori produknya, mengenai mereknya gitu loh. Nah ini seperti ini. Oke, kalau kita sekarang untuk tingkah laku pembelian konsumen. Jadi tingkah konsumen itu kita bisa melihat berdasarkan dari tingkah laku pembelian yang kompleks, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, tingkah laku yang membeli yang merupakan kebiasaan, tingkah laku yang membeli yang mencari variasi gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Ini sedikit lebih teknis. Tingkah laku membeli yang kompleks ini terjadi jika konsumen amat terlibat dalam pembelian, jadi ini high involvement dan memiliki perbedaan pandangan yang berarti di antara merek. Jadi misalkan kalau misalnya mau beli kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4 itu kan high involvement, jadi terlibat dalam pembelian. Misalnya mau beli, kalau roda 2 mau beli Honda atau mau beli Yamaha gitu loh kan. Kemudian juga milih lagi kalau misalnya Honda tuh mau pakai yang apa, yang Matic atau mau pakai yang apa, yang pakai yang Persneling kan seperti itu kan. Nah kemudian mau pakai DP yang berapa, nah itu yang kan seperti itu. Jadi konsumen akan terlibat jika produknya mahal, berisiko, jarang dibeli, dan amat mencerminkan citra diri gitu kan. Nah seperti ini kan, bagi misalnya mau beli roda 4, gue pakai mobil yang berapa cc gitu, gue pakai yang Matic atau yang manual gitu kan. Jadi juga selain dari mengenai maintenance ke depannya di masa yang akan datang, juga bicara mengenai brandnya, mengenai citra dirinya gitu loh. Kemudian juga konsumen akan melewati proses pembelajaran ya, berupa mengembangkan keyakinan mengenai produk, sikap, dan membuat pilihan membeli yang sudah dipikirkan secara matang-matang. Jadi kan ya balik lagi tadi kan kepada apa,
buying rules-nya juga, misalkan tadi yang membelinya siapa, misalnya kendaraan roda 4 yang decision maker siapa, kemudian influencer siapa, user siapa gitu kan, itu akan sangat berpengaruh gitu loh. Misalkan kalau tadi yang influencer yang pencetus pertamanya itu adalah salah si suaminya, kemudian influencer pasti ya dari pasangannya gitu kan, pasangan atau mungkin anaknya gitu kan. Jadi misalnya mencari masalah mobil keluarga, jadi misalnya untuk liburan tuh misalnya bisa muat banyak gitu loh. Kemudian juga salah apa ya selain dari itu kan juga pemikirannya yang mobil yang mudah dirawat gitu kan ya, yang hemat bensin, nah hal seperti itu yang dipertimbangkan gitu loh. Lalu yang kedua, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Jadi terjadi saat konsumen itu yang sangat yang tingkat keterlibatannya tinggi, amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal dan juga jarang dibeli dan berisiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Jadi perbedaannya antara brand satu dan brand itu tuh nggak gede gitu loh. Konsumen mungkin juga mengalami ketidakcocokan pasca pembelian saat mengetahui kelemahan tertentu dari produk yang dibeli. Nah, juga mungkin sini komunikasi purna jual pemasar harus memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen merasa senang mengenai pilihan. Nah, makanya di sini adalah mengenai after sales service juga yang perlu diperhatikan, yang perlu dikomunikasikan kepada konsumen gitu loh. Oke, next untuk tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Jadi yang untuk habitual ya. Jadi terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Di tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat urutan keyakinan sikap tingkah laku yang biasa. Tapi ini konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif mengenai merek. Jadi konsumen juga nggak mengevaluasi karakteristik brandnya seperti apa, dan juga mengambil keputusan berbobot mengenai merek mana yang akan dibeli. Jadi ya udah ya, lebih mengenai habitual aja. Misalnya ya beli kata dibeli kepada misalnya kalau mau beli minyak goreng udah minyak goreng Bimol sudah lebih dari cukup gitu kan ya. Ya kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kemudian juga untuk yang keempat, ini adalah untuk tingkah laku membeli yang mencari variasi. Jadi konsumen itu menjalani tingkah laku membeli dengan mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah. Tapi perbedaan merek itu nggak dianggap nggak berarti. Ya udah, apalagi misalkan contohnya tadi kalau misalnya beli sabun colek gitu kan ya, dia mau beli merek ekonomi, mau merek B29, sok-sok aja nggak ada masalah gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi yang beli juga mungkin nggak harus kita, mungkin yang beli misalnya si bibi yang di rumah atau asisten rumah tangga yang di rumah tuh yang beli gitu kan. Ya kan, toh juga kan yang make juga yang make kan yang make kan juga si asistennya yang si bibinya make gitu, bukan kita yang make gitu kan. Kemudian salah kata di sabun cuci piring ya itu bisa B29 ya, bisa bisa Sunlight atau mungkin bisa Mama Lemon gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Yang penting ya di rumah tuh misalnya piring-piringnya itu alat makannya tuh bersih semuanya gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Kategori keputusan pembelian konsumen. Ada yang perilaku responnya sifatnya rutin. Jadi pengambilan keputusan oleh konsumen yang kerap melakukan pembelian barang dan jasa dengan biaya murah dan membutuhkan sedikit waktu pencaharian dan waktu keputusan. Karena pas sifatnya rutin. Jadi ya udah gampang ya. Jadi nggak perlu didiskusiin dulu gitu sejam 2 jam mau beli sabun colek merek apa nih, B29 atau ekonomi gitu kan, atau mau pakai apa, mau beli sabun cuci baju, sabun cuci baju itu yang mana nih, yang Daya atau yang Rinso, ya sama ya terserah aja, yang penting kan sabun baju di rumah kan bersih gitu ya. Kemudian juga pengambilan keputusan sifatnya terbatas. Pengambilan keputusan yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan atau membicarakan mengenai merek yang tidak dikenal dalam suatu kategori produk yang sudah dikenal. Ya misalkan untuk kategori produk misalnya apa kendaraan roda 4, ya kan, antara misalnya merek let's say kalau saya sebut merek ya, antara misalnya merek Wuling dengan merek Toyota, ya kan, konsumen pasti akan jauh lebih mengenal Toyota dengan beragam varian-varian produknya dibandingkan misalnya merek Wuling gitu loh. Bagaimana nih dengan Wuling gitu loh.
kira-kira ya pasti kan akan ada diskusi yang sifatnya intens antara gue memilih Toyota atau untuk memilih Wuling untuk misalnya di kategori kendaraan yang sama, misalnya dengan CC yang sama, dengan jumlah penumpang yang sama. Saya memilih yang mana nih antara misalnya Toyota Rush atau mungkin dengan Wuling Convero gitu loh. Nah, itu kan seperti itu contoh-contohnya kan. Nah, jadi pasti ada terjadi perdebatan gitu loh. Nanti dipikirin bagaimana dengan layanan purna jualnya, bagaimana dengan suku cadangnya atau spare partnya, apakah spare part sudah siap gitu kan. Misalnya kalau mobil ini misalnya dibawa perjalanan jauh, misalnya ke pulang kampung atau bahkan sampai dibawa misalnya ke Sumatera atau dibawa ke Kalimantan, kira-kira after sales service-nya ada nggak di sana, spare part-nya ada nggak di sana gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga pengambilan keputusan yang sifatnya efektif. Nah, ini pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal, mahal. Jadi barang-barang yang belum dikenal pun juga barangnya mahal, jarang dibeli. Membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan jika waktu yang panjang untuk memperoleh informasi. Misalkan lagi misalnya kepada pembelian misalnya pembelian antara pembelian rumah atau membeli apartemen gitu kan ya. Misalnya kalau misalnya mau memutuskan oke, kita beli rumah daerah mana nih? Apakah rumah yang kategorinya baru, misalnya rumah baru atau mungkin rumah yang sudah pernah dipakai sebelumnya gitu kan. Itu kan kita bisa mengumpulkan data-data informasi yang lebih jauh kan, sampai kepada misalnya kita survei ke lokasi gitu kan ya. Misalnya untuk misalnya rumah, kita survei ke lokasi di rumah yang lama yang dijual, kita bisa lihat dulu bagaimana berstruktur bangunannya, bagaimana lingkungan sekitarnya gitu kan, apakah daerahnya ini banjir atau enggak gitu kan ya kan, bagaimana juga dengan keamanan lingkungannya gitu kan. Ya, ini kan berbeda misalkan kalau rumah yang sudah yang baru gitu kan, misalnya yang sudah sifatnya sistem cluster gitu kan ya, keamanannya 24 jam. Kemudian juga misalnya bisa dibantu misalnya dengan KPR gitu ya. Misalnya juga misalnya ada lagi potongan diskon, misalnya kalau pembayaran misalnya cash atau misalnya pembayaran cash bertahap, ya itu kan biasanya kan hal seperti itu yang dipertimbangkan gitu kan untuk memilih untuk pemilihan produk properti. Apalagi kan produk properti ini kan sifatnya jangka panjang, sekali beli ya kita beli rumah sekali jebret gitu kan, dipakai yang kita tinggal untuk selamanya kan, ya mungkin sampai anak kita besar gitu kan ya, mungkin juga akan diwariskan kepada anak kita, nah kan seperti itu gitu loh. Oke, itu dari saya. Ya, saya ada tambahan lagi yang lain ini untuk melengkapi, untuk memperkaya wawasan teman-teman semuanya mengenai perilaku konsumen. Oke, ini saya tambah sebentar ya, ini share screen, here we go. Oke, dan tadi ini kan kalau di sini kan menurut saya lupa menyebutkan, ini informasinya saya dapatkan dari bukunya Philip Kotler ya. Ini bukunya Philip Kotler ini mengenai buying roles, kemudian juga mengenai 4 tipe perilaku pembelian gitu kan ya. Oke, sekarang kalau kita bicara mengenai ini saya ambil dari bukunya Martin Lindstrom lagi yang biologi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada beberapa fakta yang menarik. Jadi, sebagian besar konsumen itu menentukan pilihan selama 2 detik. Jadi, mau memilih apa, terutama untuk produk-produk yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan, itu cepat gitu loh, 2 detik gitu ya. Jadi, bayangkan seorang kalau teman-teman membawa daftar belanjaan dan masuk ke bagian minyak goreng. Di lorong tersebut tersedia beragam merek-merek minyak goreng gitu loh. Kira-kira minyak goreng merek apa sih yang masuk ke dalam troli belanja? Ya kan? Tolong diperhatikan juga bahwa seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa lebih dari 50% keputusan pembelian yang dilakukan oleh pembeli itu dibuat secara spontan di point of sales, di lokasi gitu. Jadi oleh karena itu disebut dalam kondisi bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar ini akan bermain di sini gitu loh. Nah, sini ada juga kalau dalam
perilaku konsumen itu dikenal ada yang namanya somatic marker. Satu jadi jalan pintas kotak ini disebut dengan somatic markers. Jadi penanda somatik. Jadi jenis penanda atau seperti pembatas buku atau jalan pintas yang ada di otak manusia, kayak di otak kita gitu loh. Nah, jalan-jalan kognitif seperti ini yang mendasari hampir seluruh keputusan kita dalam membeli sesuatu. Jadi perlu diingat juga bahwa diperlukan kurang lebih 10 detik untuk memilih antara dua brand minyak goreng yang didasarkan pada serangkaian penanda di alam bawah sadar otak kita yang mengarahkan untuk bereaksi secara emosi atau dengan perasaan. Dengan tiba-tiba ya kita sudah tahu nih merek apa yang akan kita gunakan. Tapi ya kita benar-benar nggak sadar mengenai faktor-faktor tersebut ya. Kalau misalnya tadi memilih antara dua merek goreng ya sebenarnya ada proses di otak bawah sadar, pikiran bawah sadar kita yang sedang bereaksi, yang sedang bekerja gitu loh. Ya jadi dengan tiba-tiba kita sudah tahu nih merek apa yang diinginkan, gitu kan? Ya misalnya ini tim kita tuh nggak sadar mengenai faktor misalnya kalau tadi ya kita bicara mengenai wadah produknya gitu kan, misalnya baik dalam kemasan botol atau ingatan masa kecil kita atau misalnya pada saat misalnya melihat ibu kita itu membeli produknya gitu kan, ya, memilih produknya, mengambil produknya, kemudian masukkan ke dalam trolinya, kemudian juga mengenai harganya gitu kan ya. Misal ibu kita tuh nggak pernah mengeluh mengenai harga minyak goreng yang tinggi gitu kan ya. Dan juga masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang mengarahkan kita pada keputusan pembelian gitu loh. Jadi apa itu somatic marker itu? Jadi ya sejenis penanda pembatas buku atau jalan pintas yang ada di otak kita gitu loh. Jadi ini somatic markers itu berisi mengenai penghargaan ataupun juga hukuman atau sanksi di mana penanda-penanda ini berfungsi untuk menghubungkan pengalaman-pengalaman ataupun perasaan dengan reaksi tertentu yang dibutuhkan gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi jalan pintas kognitif seperti ini yang mendasari hampir seluruh keputusan kita dalam membeli sesuatu gitu loh. Ya tadi kan ya dibutuhkan kurang dari 10 detik untuk memilih antara bimoli atau sania. Dan didasarkan pada serangkaian penanda di alam bawah sadar kita, alam bawah sadar otak kita, yang langsung mengarahkan atau bereaksi secara emosi atau dengan perasaan. Nah, seperti itu. Jadi dia dengan tiba-tiba kita udah tahu nih merek apa yang diinginkan, walaupun tapi ya kita benar-benar nggak sadar terhadap faktor-faktor tersebut gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, terutama untuk ya yang teman-teman yang nantinya akan bekerja di misalnya di prinsipal yang akan bekerja sebagai marketer gitu kan, ini yang perlu diperhatikan bahwa ada somatic markersnya, bagaimana kita bisa bermain di sini, bagaimana somatic markers ini ya bisa berpengaruh kepada produk kita gitu loh. Gitu. Oke. Oke, ini saja dari saya untuk pertemuan kelima ini mengenai keputusan pembelian. Semuanya sudah selesai untuk pertemuan kelima. Nanti kita ketemu lagi untuk hari Rabu ya untuk yang membahas mengenai pertemuan ke-6. Oke, sampai di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, langsung aja silahkan mengumpulkan tugas seperti biasa, dikirim ke email saya ke irwin.ins@bsi.ac.id. Kemudian juga tolong nanti pada saat kalian mengirimkan tugas itu menggunakan file attachment ya, bisa PowerPoint atau juga bisa Microsoft Word. Tapi maaf. Tapi yang jelas bahwa pada saat kalian menggunakan tolong nanti kalian tuliskan nama lengkap kalian, nama lengkap, NIM dan juga kelas di file Word atau di file PowerPoint-nya itu, karena ya saya kan nerima tugas itu kan nggak hanya dari kelas kalian aja, tapi dari kelas-kelas yang lain gitu loh. Oke. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya di Lapak Dosen, silahkan subscribe dan juga memberikan komentar dan juga di-share kalau memang video-video yang saya miliki di Lapak Dosen ini cukup berguna bagi teman-teman semua gitu ya. Oke, sampai ketemu hari Rabu. I'll see you on Wednesday. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.